Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnaini, NIM 09103919441127, kelas 5B Prodi Pendidikan Informatika. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada pertemuan 9 yang membahas tentang koneksi PHP dan MySQL yang terdiri dari beberapa bahasan, yaitu PHP MySQL Database, PHP MySQL Connect, PHP Create MySQL Database, PHP MySQL Create Table, dan PHP MySQL Insert Data. Nah, di sini kita juga sudah disediakan link Witri-School. Langsung saja kita buka. Yang pertama, PHP MySQL Database. Apa sih MySQL itu? Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai apa itu MySQL, yaitu MySQL merupakan sebuah sistem database yang digunakan untuk web. Kemudian MySQL merupakan sistem database yang dijalankan oleh sebuah server. Kemudian MySQL sangat cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan. MySQL menggunakan SQL standar. Selanjutnya, MySQL didirikan, didistribusikan, dan didukung oleh Oracle Corporation. Yang kedua ada MySQL Connect. Nah, sebelum kita bisa menggunakan database, terlebih dahulu kita membutuhkan koneksi terhadap server. Jadi MySQL Connect ini digunakan untuk mengkoneksikan komputer ke server. Kemudian MySQL Create Database. MySQL Create Database ini merupakan sebuah statement yang digunakan untuk membuat database pada MySQL. Selanjutnya MySQL Create Table. Nah, MySQL Create Table ini adalah sebuah statement untuk membuat tabel pada MySQL. Yang terakhir MySQL Insert Data. Jadi setelah kita membuat database dan membuat tabel, selanjutnya kita bisa memasukkan data ke database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Sublime, karena tadi saya sudah mengcopy codingan yang ada di sini. Yang pertama, koneksi PHP. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Exam. Jadi server name-nya localhost, username-nya root, kemudian password-nya dikosongkan. Tetapi apabila kita menggunakan software Upserve, maka kita masukkan password yang sebelumnya sudah kita buat pada saat menginstal software Upserve. Sini ada $conf yang memiliki parameter server name, username, dan password. Jadi di sini jika terjadi connect error, maka akan menghasilkan output connection failed. Tetapi apabila berhasil, maka menghasilkan output connected successfully. Baiklah, mari kita cek koneksi.php. Nah, ini sudah menghasilkan connected successfully, artinya itu sudah berhasil. Selanjutnya kita ke create database. Sini ada yang seperti tadi, server name localhost, username root, dan passwordnya kosong. Nah, untuk membuat sebuah database, kita memasukkan input create database, kemudian saya mau membuat database universitas, jadi saya tulis atau saya ketik di sini universitas. Jadi jika database-nya berhasil, maka akan menghasilkan output database created successfully. Tetapi apabila terjadi error, maka akan menghasilkan output error creating database. Selanjutnya kita coba lihat. Nah, di sini sudah database-nya sudah berhasil
kita buat. Selanjutnya kita ke create table. Sama seperti tadi, ada server name-nya, localhost, username, dan password. Kemudian di sini ada yang baru, yaitu database name. Jadi ya database yang tadi saya buat yaitu universitas, jadi kita ketikkan di sini. Kemudian untuk membuat tabel pada database, kita ketikkan create table. Misalkan nama tabelnya itu mahasiswa, kemudian ada ID-nya, bertipe integer, kemudian ada first name-nya bertipe varchar, kemudian last name varchar juga, email varchar. Nah, di sini ada primary key. Primary key-nya itu terdapat pada ID-nya. Jadi primary key itu adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris tabel. Nah, ada juga auto increment. Apa itu auto increment? Jadi auto increment itu pada sistem database dapat menyimpan dan menambah satu file secara otomatis. Jadi di sini jika tabelnya berhasil dibuat, maka akan menghasilkan output tabel mahasiswa created successfully. Tetapi apabila terjadi error, maka akan menghasilkan output error creating table. Selanjutnya mari kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini tabel mahasiswa created successfully, berarti itu sudah berhasil. Kita ke insert data. Nah, pada insert data ini kita memasukkan data pada database dan tabel yang sebelumnya kita buat. Jadi di sini ada server name, localhost, username root, passwordnya kosong. Kemudian kita masukkan nama database-nya, yaitu nama database saya tadi universitas. Kemudian untuk menambahkan data pada database dan tabel, kita mengetikkan insert into, kemudian kita masukkan nama tabelnya, ada first name, last name, dan email. Kemudian kita memasukkan untuk first name-nya, saya ketikkan di sini Nurnaini, untuk last name Sadir, kemudian saya memasukkan email saya di sini. Jadi jika data ini berhasil, maka akan menghasilkan output new record created successfully. Tetapi apabila terjadi error, maka akan menghasilkan output error. Coba kita cek apakah berhasil. Sorry, belum saya save. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil memasukkan datanya pada tabel dan database yang telah kita buat sebelumnya. Coba kita cek di localhost php myadmin. Nah, ini database yang tadi saya buat. Kemudian ini tabelnya. Nah, dalam tabel ada data, yaitu first name, last name, dan email. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila penjelasan saya masih banyak yang kurang, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.